Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang jaring-jaring tema. Kelompok kami yang terdiri dari Made Subakta, Marsha Fania, Marisa Adelia, dan Nadia Gustiana Dewi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Subakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Subakta dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jaring-jaring tema. Menurut Pawardaminta pada tahun 1983 adalah pokok pikiran atau gagasan pokok agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara lebih utuh, bermakna, mudah, dan jelas. Dalam konteks pembelajaran di SD tersedia berbagai jenis tema yang terpilih seperti diri sendiri, keluarga, lingkungan, transportasi, kesehatan, kebersihan, dan makanan hewan dan tumbuh-tumbuhan, pekerjaan, gejala alam dan peristiwa rekreasi, negara dan alat komunikasi. Nah, ada pula tujuan-tujuan jaringan tema, yaitu dengan terbentuknya jaringan tema diharapkan siswa memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, mempermudah pemahaman jaringan tema, juga mengajari pembiasan agar siswa-siswi mampu berpikir secara integratif dan holistik. Begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik, di sini nama saya Marsha Fania, NPM 191600069. Saya di sini akan menjelaskan tujuan jejaring tema. Tujuan jejaring tema itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dengan terbentuknya jaringan tema diharapkan siswa-siswi memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, di sini mempermudah pemahaman jaringan tema, juga menanggapi pembiasaan agar siswa dan siswi itu sendiri mampu berpikir secara integratif dan holistik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Adelia, NPM 191600068, Prodi PGSD 3B. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi dari rekan saya, Marsha Fania. Yang ingin saya sampaikan yaitu prinsip jaringan tema. Di dalam menentukan tema perlu memperhatikan prinsipnya, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan terdekat. Misalkan keluarga, ayah dan ibu, saudara atau kakak adik maupun tetangga. Yang kedua, dari yang termudah menuju sulit. Misalkan siswa atau kita diberikan 5 soal, lalu yang ada yang sulit, mudah, sedang. Nah, kita kerjakan terdahulu yang mudahnya, yang kita pahami, lalu baru kita yang sulitnya. Yang ketiga, dari yang konkret menuju abstrak, misalnya ilustri yang dan ke nyata. Yang keempat, tema yang dipilih harus mungkin terjadi proses berpikir pada diri anak. Yang kelima, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat dan kebutuhan kemampuan berpikir anak tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu kriteria. Sebuah jaringan tema dapat dikaitkan apabila telah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah yang A. Simple, jaringan tema dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. B.
sinkron. Jaringan tema terdiri dari dua komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi-materi yang terkait dan bisa masuk dalam cakupan untuk menyusun jaringan. Yang C, logis. Kriteria antara tema dengan materi yang dikit harus logis. D, mudah dipahami. Jaringan tema yang baik adalah jaringan tema yang mudah dipahami oleh semua orang. Yang E, kemenarikan. Tema hendaknya dipilih yang menarik sesuai dengan minat anak, tingkat perkembangan, dan bersifat konkret. Yang F, terpadu. Tema dan materi-materi diikat oleh sesama substansi yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.